Kita akan membahas tentang ahkamu al, ya. Ahkamu al. Hukum-hukumnya alif lam yang mengambil dari kalimat zalikal kitabu dari sini asalnya. Iya, Al-Baqarah. Maka disiapin itu Al-Qurannya. Ya. Sekarang ahkamu al, hukum-hukum al mengambil dari kalimat Alkitab sini. Terbagi menjadi berapa bagian hukum alif lam itu? Kembalikan ke huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang 28 mulai A sampai Ya ada 28. Yang terkandung dalam kalimat mengingatkan abajadun hawazun hatoyakulamunun sa'afasun korosun tasakhodun do'zogun. Hafal, udah hafal belum? Nah, yang 28 dibagi untuk hukum al. Awas, perhatikan. Ulangi. Huruf hijaiyah yang 28 dibagi untuk hukum al, dibagi menjadi dua bagian. Satu al qamariyah, dua al syamsiyah. Nah, di sini juga cara bacanya itu kalau al qamariyah alnya nampak, kalau al syamsiyah alnya lunak. Tidak ada tuh. Berpasangan pasti terus. Selalu Allah menciptakan Al-Quran itu pantas jadi pedoman bagi hidup kita itu. Dari segi lafaz saja coba. Nah, pembacaan al ada yang harus nampak lamnya dan harus lunak alnya itu. Sama seperti tadi. Kalau huruf mad yang nampak dan yang tidak nampak, tapi tetap ada huruf madnya. Ini juga walaupun hilang, tetapi tetap ada alnya. Nah, mana sumbernya bahwa al terbagi menjadi dua bagian? Apa namanya? Lilami al halani qoblal ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Hukum al atau alif lam itu terbagi menjadi dua hukum. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama dari yang kedua itu adalah izharuha, harus jelas alnya itu. Apa saja al yang harus dibaca jelas, yaitu al apabila menghadapi huruf yang 14. Karena tadi kembali huruf hijaiyah 28 dibagi dua, berarti otomatis 14 yang terkandung dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apabila al nih alif lam berhadapan dengan huruf hamzah, ba, goin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, kof, ya, mim dan ha, maka alnya itu harus nampak jelas. Al ana, al baqarah, al bakun, dan seterusnya. Kemudian sumber daripada al bahwa al terbagi menjadi dua, keterangannya di sini. Lilami al halani lilami al halani lilami al halani qoblal ahrufi.
Ulahuma idharuha yang ke sini berarti harusnya sebelah situ tulisnya itu. Nah, di sini aja, lanjutkan. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Nah, ulahuma yang pertama dari yang dua bagian ke sini marjeknya izharuha jelasnya atau izharnya alif lam fal ta'rifi maka harus kamu ketahui yaitu yang terkandung dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqima. Kemudian yang kedua al samsiyah. Jadi al qamariyah itu disebut izhar sebutnya. Apabila alif lam berhadapan dengan huruf yang 14, ibghi hajjaka wa khaf aqima disebut alif lam qamariyah atau disebut izhar. Jelas pembacaan lamnya. Yang kedua idgham atau alif lam samsiyah. Karena ada dasarnya juga gini. Sanihima idghamuha fi arba'in. Nah. Sanihima yang kedua dari yang kedua ini bagian dari halani sanihima idghamuha fi arba'in. Yang kedua dari hukum alif dari dua hukum itu adalah idghamuha, idghamnya alif lam fi arba'in apabila menghadapi huruf yang 4 wa asrotin dan 10. 4 dan 10 14. Sanihima idghamuha fi arba'in wa asrotin aidon wa ramzaha fa'i. Wa asrotin ini keterangannya ini. Aidon wa ramzaha fa'i. Nah, mana yang 14 itu? Tadi mah alif lam qamariyah ibghi hajjaka wa khaf aqima. Alif lam siyah mana? Tibsum masil rahman tafuz dzani'am da'su adzani zur syarifalil kiram. Jadi dari sini awalnya tanihima idghamuha fi arba'in wa asratin aidam warom zaha fa'i. Salah nulisnya. Fi wa asratin aidon warom zaha fa'i. Nah, kemudian hurufnya mana? Ya, selanjutnya tibsum masil. Tibsumma. Nah ini mah bukan to dan ba, bukan karena ba mah termasuk alif lam qamariyah. Diambil huruf awalnya. Tib to berarti, summa sin berarti. Nah gitu caranya. Ulama itu pada cerdas juga karena bisa pengen dinadzamkan bagaimana caranya. Tibsum masil sod berarti tibsum masil rahman ro berarti tafuz ta tafuz dif do berarti zani'am za da su'adzon dal suin su'adzon da su'adzonin zur zai berarti syarifan lil kirom atau lil karom. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lam. Jadi awalnya doang. Nah, yang diambil. Nah. Za, nun, da, sin,
zo, zai, shin, lam. Nah, yang digaris ya. Nah, yang digaris. Awalnya doang, awas. Nah, ini lam berarti lamnya. Jadi setiap kalimat diambil awalnya. To, sin, sod, ro, ta, dod, za, nun, dal, sin, zod, zo, zai, shin, dan lam. Nah, cara bacanya ini bagaimana? Nah, jadi al-samsiah itu bisa disebut idgham syamsiah. Karena cara membacanya alnya itu dimasukin ke huruf yang 14 ini. Wattini wazzaitun. Atin, wattini wazzaitun, wattur, surah atur, wattur. Nah, dimasukin ke to. Lunak. Nah, jadi kalau al mah qamariyah mah nampak, kalau al samsiah mah lunak, tidak ada, dimasukin ke huruf alnya. Huruf alnya. Cirinya, nah, untuk membedakan al, kalau tidak paham atau tidak hafal huruf yang 14 ini, lihat di tulisan Al-Qur'annya alnya. Kalau alnya mati atau sukun, maka termasuk alif lam qamariyah. Kalau al samsiah setelah al ke depannya ada huruf yang bertasdid, berarti hukum alif lam syamsiyah. Paham? Ulangi lagi. Al-qamariyah cirinya lamnya adalah mati, sedangkan ciri alif lam syamsiyah setelah huruf al kedepannya itu hurufnya itu adalah bertasdid. Sampai begini, kenapa al disebut al-qamariyah? Karena diibaratkan kita melihat bulan. Qamariyah artinya bulan, jelas kelihatan bulan kan, bulatnya itu. Nah, artinya begitu kita membaca hukum al-qamariyah harus jelas seperti jelasnya melihat bulan. Disebut al-qamariyah. Al-samsiyah. Nah, kalau samsiyah kan tidak jelas, kalah malah mata kita. Silau. Berarti tidak nampak alnya. Maka dimasukin ke hurufnya. Karena tidak nampak berarti kelompok alif lam syamsiyah. Zalikal kitab, baru kalimat al-kitab. Insya Allah besok. Nah, ini mah udah kebahas nih. Tak di sini sama seperti pembahasan za. Nah, patah berdiri. Jadi harus ingat, setiap yang satu hukumnya sama, al-akil yaktafi bimislin wahid. Orang yang berpikir itu cukup diberi contoh satu seperti itu, berarti yang lain juga walaupun beda kalimatnya sama hukumnya. Paham? Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.